Selamat sore semuanya. Sore. Pak, Bu. Semoga masih semangat meskipun delay 3 jam. Oke. Ini buat saya yang kali keempat tampil. Satu yang pertama. Iya. 2022. Berapa tahun ikut 2021? 2022. Ketiga harusnya. Apa empat? Ini yang kedua. Ya, iya Taman Dai, Iya, Jogja, Mountain ini Pak. Iya Taman Dai. Oh, sudah. Ada boleh. Stop lama. Oke, terima kasih. Hari ini saya dari Finance dan Accounting Divisi akan membawakan materi kurang lebih 6 slide ya. Yang pertama saya melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Sandi bahwa tema kita tahun ini adalah The Way to Freedom, yang sebetulnya adalah masih kelanjutan dari tema tahun lalu karena ada beberapa poin yang masih belum maksimal ya, dengan capaian yang hanya 1,sekian persen untuk memindahkan omset dari marketplace ke offline. Saya coba terangkan dari sisi finance ya, dari yang disampaikan Pak Sandi tadi. Jadi selama tahun 2024 kemarin itu dari sisi anggaran sebenarnya kita itu sudah invest lumayan besar ya, untuk ERP, untuk Fastprint ERP ini kita sudah beli server itu kurang lebih 60 juta sekian. Terus kita juga nambah personil IT. Terus untuk daftar printer kita juga dengan tujuan memultiplikasi teknisi dan untuk memindahkan omset marketplace ini, terutama spare part ya, karena spare part ini 50% lebih. Dan memang kalau menurut saya daftar printer ini akan signifikan, cuman butuh waktu, memang butuh waktu. Tapi untuk memindahkan omset yang dari NP tadi fundamental saja menurut saya, jadi perlu sekali. Jadi ada 2 invest ya kita, dari server, dari daftar printer itu kita beli, selain teknisi mungkin beli beberapa printer second itu perlu invest. Terus untuk ERP ini juga kita sewa itu lumayan sekitar 12-15 juta sewa lokasi server ya. Terus kalau kita misalnya berhasil untuk pengembangan ERP ini, dari sisi penghematan akan lumayan. Kita selama ini modul itu anggarannya besar sekali, hampir 100 juta per tahun ya. Jadi program yang dicanangkan ini sebetulnya signifikan kalau benar-benar bisa tercapai. Terus ini lokasi ini kita juga invest, memang betul dari sisi sewa turun, tapi sebetulnya ada biaya renovasi yang itu juga besar Pak. Cuman kita memang ada kelebihan di situ, kita bisa fleksibel ya. Ada juga tim kita yang tidur di situ, terus kita jam buka atau keluar masuk barang kita bisa fleksibel. Branding kita juga saya rasa akan lebih kuat karena terlihat lebih representatif lah. Kalau sebuah toko itu tampil minimal ruko, minimal orang akan lihat, wah modalnya kuat gitu. Dari sisi customer minimal seperti itu. Terus dari R&D ini kita juga support untuk timnya Pak Andri ya. Dari teknologi AI tadi disampaikan Pak Sandi bahwa kita memang harus membiasakan diri. Saya agak kuno memang, tapi ya harus belajar juga, harus mengikuti perkembangan zaman ya. Dan saya rasa memang keunggulannya adalah kecepatan, terutama itu. Selain kecepatan, kita memang juga harus tetap punya basic
pengetahuan ya, jadi tidak asal terima juga apa yang ada di ChatGPT. Kita harus olah, kita harus perdalam, terus kita rangkum sesuai kebutuhan kita. Dari semua yang sudah kita canangkan ini, arahnya itu adalah ke fast group. Fast group ini tahun 2024 kita sudah berdiri 2 PT ya. Jadi rencana ke depan itu setiap lokasi akan didirikan PT. Di PT itu akan ada tokonya, akan ada dokter fastprintnya, jadi lengkap seperti itu. Nantinya akan mandiri seperti itu dan bisa saling support ya. Fast Group ini Fastprindo Group itu holdingnya dan itu sudah berdiri. Tinggal kita realisasi aja ya, eksekusi semua yang sudah dicanangkan ini. Secara singkat kurang lebih seperti itu ya pengantar dari saya. Lanjut next slide. Nah ini grafik penjualan kita ya mulai tahun 2021 sampai dengan 2024. Secara kasar kelihatan bahwa tren itu naik, terutama ini di Februari kemarin karena ada Pilpres ya. Stempel yang biasanya itu standar aja langsung melonjak, malah melebihi spare part. Ungu ini spare part. Dari dulu, dari 2021 sampai 2024 memang spare part masih mendominasi ya. Mendominasi omset kita. Lanjut yuk. Nah ini dari sisi kategori barang. Capaian omset kita ini omset neto ya. Data saya ambil dari Fastfin. Omset neto berdasarkan kategori barang. Dari tahun 2021 sampai 2024 memang spare part masih mendominasi, kecuali ini tadi yang stempel ini 2000 ini naik lumayan signifikan karena kemarin Pilpres. Ada Pilpres, ada juga November itu pilkada serentak ya. Kalau di rata-rata kurang lebih ini selama 4 tahun ya. Nah, ini estimasi kasar saya bahwa nanti kurang lebih masih sama spare part akan mendominasi. Terus nomor 2 stempel. Lanjut. Nah, setelah tadi grafik pertama tren omset kita. Satu persatu aja, coba di back dulu. Coba tanyakan yang lain. Iya. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Jadi di stop dulu, di persatu. Ada pertanyaan? Atau Nanti semua masukan. Nih, L itu apa nih? CI itu apa? Milan. Hah? CSI tinta. K itu apa? Tetangga. Kertas. Ya. Oke. Ini ke depan bisa dilengkapi Pak. Kadang-kadang Iya, nggak iya, Pak. mengerti setiap orang. Iya, siap. Oke, terus ada lagi yang tanya? Ya, S ini Atau stempel, muncul ide spare part itu? cising, main-mainnya aksesoris, terus yang paling bawah kertas. Bruto sama neto itu apa? Kok 2021 sama 22? Bruto dan neto. Nah, ini belum dipotong ini Pak, apa? Retur seperti Kan ada retur, ada rusak. Jadi di Fastfin itu ada total omset secara bruto. Di dalamnya itu masih ada retur, masih ada penjualan antar cabang. Nah, setelah itu dikeluarkan baru neto. Nah, termasuk target kita nanti yang 27 itu maksudnya neto. Setelah juga dikeluarkan nanti semua biaya e-commerce. Barang hilang, itu juga Barang hilang, scrap itu ya, barang rusak, barang hilang itu harus dikeluarkan semua dari omset bruto. Jadi intinya yang benar-benar jadi uang yang kita terima. Kalau banyak barang rusak, yang harus perbaiki dapat dari mana? Kalau misalnya head banyak rusak, tingkat returnya 10%, yang departemen mana yang harus terlibat?
Itu endingnya di situ setelah terjadi. Kalau pencegahannya siapa? Purchase itu di tameng pertamanya kayak pagarnya. Tapi kalau malingnya udah masuk, misalnya kerusakan udah masuk, orang dalamnya itu tutup printer karena udah masuk. Setelah udah tahu udah masuk, kayak rayap gitu udah masuk ke dalam, ya udah mau nggak mau anti rayap harus tembak. Tapi sebelum masuk kan bisa dipasang pagar supaya rayapnya nggak masuk. Dikelilingi sama apa gitu bisa ada kan anti rayap. Nah ini konsepnya sama seperti itu. Kalian harus lihat angka ini, bisa membaca departemen mana yang bertugas untuk memperbaiki. Semakin banyak, harusnya ini ada angka persentase 27M ke 26,73 yang prediksi estimasi 2025. Itu apa semakin turun atau semakin naik? Kalau semakin turun itu lebih baik. Dan batasnya berapa yang wajar? Nah ini nanti turunannya kan bisa dilihat. Karena ini secara global. Kalau dilihat sekilas sekitar 1% ya. Hampir 1%. Ini kan perkiraan 270 juta ya. 270 juta kurang lebih 1% ya. 1% dari 27 juta. Kalau yang di 2024 kurang lebih 200 atau 300 juta kurang lebih. 300 juta. 300 juta 1% lebih. Kurang lebih 1,2%. Yang ini selisihnya ini kurang lebih 1,2%. Nah tiap tahun harusnya ada penurunan karena itu kalau semakin tinggi tingkat kerugian kita semakin banyak. Yang harus diketahui, kita mesti ngomong ke supplier bahwa produknya kalian ini bermasalah, tingkat returnnya sekian. Yang menyumbangkan return tertinggi yang mana? OL 10. Ya itu mesti diambil tindakan. Jadi sebelum rayapnya masuk, harusnya udah dicegah dulu apa yang bisa diperbaiki. Kita berikan masukan ke sana, minta diperbaiki, minta di kalau misalnya stempelnya kalau rusak diperbaiki, omsetnya itu pemotongannya apa? Oh ini kan bisa diperbaiki sama Pak Andri bilang. Ya, itu apakah masuk ke sini? Misalnya 1 unit stempel 2 juta, terjadi kerusakan. Setelah itu diperbaiki, mengganti komponen, waktu labor cost-nya, yaitu waktu kerjanya, total habis 200.000. Berarti kan 2 juta dikurang 200 ya, sebenarnya 1,8. Nah, ini menghitungnya itu bagaimana? Apakah ngambil yang 2 jutanya dipotong habis? Nah, kalau ada perbaikan dan itu sudah diliput sama gudang, artinya posisi stok naik lagi nah. Artinya bukan retur. Iya. Kalau sudah diperbaiki, kerugiannya itu apakah dicatat yang 200.000 itu? Ongkos perbaikannya itu dicatat. masuk ke sini? Iya, karena yang masuk kan senilai 18-nya. Masuk ke sini? Iya. Nah itu harus masuk. Gak tahu ini kalau datanya di breakdown, apakah benar-benar udah masuk biaya-biaya yang timbul itu, perbaikan, terus perbaikan cuci hand dan sebagainya dari dokter printer yang headnya dari 4 warna yang masih utuh, setelah diperbaiki hanya bisa tertolong jadi 1 warna terus terjual. Nah berapa kerugiannya dan sebagainya, mungkin bisa ke depan dimasukkan ke sistem, Dirinci untuk dirincikan supaya potongannya itu tepat. Jadi data itu keluar, oh ini yang returnnya yang 1 head, efeknya berapa persen yang tinggal 1 warna dari 4 warna, setelah dibersihkan hanya bisa pakai yang jual 1 warna atau sama sekali rusak. Tapi intinya 2 kondisi itu sama-sama rusak, sama-sama menurunkan nilai, menciptakan satu kerugian.
Walaupun udah jadi satu warna, dia hanya menekan kerugiannya supaya nggak terlalu parah. Jadi hanya black saja yang dijualkan. Nah, purchase itu yang bertugas untuk menahan kejadian seperti itu. Nah, itu nanti mesti dicari jalan keluarnya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau data yang kalian baca, itu sekali kalian lihat, semakin kalian bisa baca data untuk menganalisa, kemungkinan kalian pertama kali nggak ngerti, kalian ambil datanya uploadkan ke ChatGPT. Habis itu cari yang explore yang bagian finance. Finance itu dia akan bicara soal keuangan. Kalau kalian mau data analis juga ada, uploadkan ke situ. Kamu coba gali bagaimana mengurangi misalnya 27M sama 26M supaya berkurang, gimana caranya. Nah, dia akan berikan masukan-masukan tadi. Jadi kalian diskusi terus. Dari angka ini kalian muter-muter tanya aja setengah jam itu tanya. Jadi ajak dia diskusi. Habis itu kalian dapat sesuatu. Maksudnya tuh, aku minta kalian pakai ChatGPT itu bukan sebagai hanya user, tapi ChatGPT itu diajak untuk berinteraksi. Terus kedua, memikirkan bagaimana ini diintegrasikan ke sistem. Jadi AI ini tidak cukup kalian hanya sebagai user saja. AI ini harus kalian masuk ke dalam sistem supaya dia itu bisa menjadi model yang kalian kembangkan. Kayak kamu melatih dia menjadi seorang analis gitu, khusus untuk bekerja untuk buat kamu sebagai pemimpin yang pakai si ChatGPT ini. Jadi modelnya itu harus diasah. Tadi kamu ada kasih data ya nih, udah dibaca, ada yang belum baca? Kita Indonesia nomor 5 ya, yang saat ini dari dua dari tiga pemimpin di dunia, ya maksudnya di bisnis owner, itu mereka membutuhkan kandidat yang pakai AI, yang bisa AI. Bukan hanya sebagai user yang bapak ajarin kalian 30 menit banyak, tetapi levelnya sudah masuk kayak yang Faisal, kayak skillnya Faisal. Dia sudah implementasi ke dalam. Bagaimana integrasikan ke timnya, bagaimana implementasikan ke ERP, bagaimana implementasikan ke departemen. Dia udah bicaranya ke situ, bukan hanya pemakai, tapi semuanya dimulai dari user. Habis dari user, baru kalian gali lebih dalam. Jadi bagian research harusnya mencari tahu bagaimana men-training tim sampai bisa mengimplementasi ke level advance. Tidak hanya sebagai user itu tahap pertamanya, mungkin hanya satu bulan kalian menggunakan itu, mulai adaptasi cara AI itu bekerja. Gitu ya. Oke, lanjut Pak. Ya, Kalau nggak ada yang tanya. Ini omset kita komposisinya mulai tahun 2021 sampai dengan 2024, persentase marketplace dan fast print offline. Tahun 2021 itu kita marketplace sekitar 88 ya, 88%. Agak terlalu Iya. Datanya itu terlalu apa ya? Nggak enak dibaca dan terlalu kecil ya, tulisannya. Kayaknya semua jadi satu ya. Iya. Dan ini semua toko ya, mulai MS sampai dengan malam, terus Kecilin lagi aja, nggak sama sekali nggak ngerti kita hanya terlalu kecil. Apa di zoom out? Kecilin lagi dulu sedikit. Oke lagi, perbesar lagi. Oh nggak bisa. Satu kali lagi coba. agak geser. Ini tahun 2021. Ini harusnya diperkecil Pak. Ini banyak space yang terpakai nih. Harusnya dikecilin di banyak space yang tidak terpakai sebenarnya. Jadi waktu presentasi ya, perhatikan
kalian harus memikirkan pembaca juga. Jangan hanya kalian membaca posisi berada di sini, habis itu udah pikir udah cukup. Tapi harus kalian bikin presentasi itu untuk disajikan ke orang. Kalau sajikan ke orang, kalian harus memposisikan orang itu yang baca tuh bisa nggak mengerti, sama bisa nggak. Dan ini banyak space yang sebenarnya harusnya bisa dibuang. Oke, lanjut. Supaya tahunnya kelihatan. Oh, berarti agak dekat. Ya, ini tahun 2021 marketplace kita masih 88%. Dengan komposisi Topet 49%, Shopee 31%. Sisanya ini Bukalapak dan Lazada. Tahun 2022 marketplace kita 78%, turun kurang lebih 9-10%. Tahun 2023 kita 76%. Tahun 2024 75%. Jadi penurunannya masih hanya sekitar 1, sekian persen. Ini masih ingat kapan nggak mulainya, Mei atau Mary? Mulai kita menurunkan dominasinya marketplace. Mulai kapan ya? Kelihatannya turun ini 86 ke turun ke 78 di tahun ini kedua, habis itu ke 76. Di sini sih masih belum begitu naik ya. Berarti ini turunnya secara organik. Iya, dari pihak kayak apa ya, marketplace-nya itu sendiri, terus customer-nya sendiri itu juga. Apa yang bikinnya turun begitu banyak ya? 2021 itu kan masih ini habis COVID itu. Jadi orang masih online. Oh, iya iya. Ini 88. Karena banyak COVID, semua migrasi ke online ya. Makanya dia hampir 86%. 88. 88%. 86 ya. 78, 76, 75. Oke. Ya, ini sumber datanya dari Fastgrow ya saya. Jadi susah sekali yang kita turunkannya. Karena faktornya kita nggak benar-benar serius membagi tip itu secara masif untuk turunkan. Kalau di tahun 2023 kita nggak sadar kemungkinan bisa naik. Betul nggak? Kalau tahun 2023 itu kita sadar kan hanya bisa menekan 1% lebih, 1,8% kurang lebih. Setelah kita sadar dulu. Jadi ini pekerjaan yang harus kita seriusin ya. Oke, lanjut Pak. Ini untuk masukan untuk IT ya, bahwa salah satu program kita memang kan otomasi itu otomatis akan mempercepat waktu kerja, otomatis juga akan waktu kita lebih efisien dengan tujuan supaya bisa fokus ke hal lain yang lebih produktif. Ini ada beberapa poin otomasi rutinitas accounting yang sudah saya diskusikan dengan tim IT ya, dan secara konsep tim IT sudah memahami, secara realisasinya juga kemarin sudah saya coba itu sekitar 50% lebih Pak. Dari ini
terutama ini pembayaran ini kemarin sudah saya coba input di ERP yang baru bisa. Terus untuk transfer ini juga sudah bisa. Ini kan masuk kategori yang jurnal input biasa. Terus ini pembayaran. Nah ini penerimaan ini kita tinggal nunggu yang dari e-commerce itu aja, nunggu ID itu aja. Selebihnya sudah bisa dipraktekkan meskipun belum praktek full ya, hanya contoh kasus istilahnya. Tapi sudah bisa keluar di laba rugi sama neracanya sudah bisa. Secara proses itu transaksi itu hanya sampai ke jual beli aja Pak? Atau mungkin ada transaksi lain lagi yang penerimaan dari customer, pembayaran, transfer antar bank, apalagi aktivitas biasanya ada lagi yang sering sekali rugi. Sering sekali itu cek bank itu sudah masuk di kategori penerimaan ini. Nah nanti kalau yang bisa langsung dari e-commerce masuk ke ERP itu akan membantu rutinitas. Berapa persen waktu Pak dihabiskan selama ini? 30-40% bisa. Satu orang atau dua orang? Satu orang. Itu sebenarnya transaksi atau apa pekerjaan yang sederhana, cuman loadnya besar sekali gitu. Transaksi ikan kan ribuan Dan bisa terjadi kesalahan juga ya? Betul. Kalau dulu kan malah harus nunggu info dari sales, terus baru accounting bisa kerja. Nah karena prosesnya lama itu saya bikin langsung kayak jurnal gitu, langsung saya ambil per minggu itu. Jadi dari mutasi Tokped sama Shopee, jadi tabel mutasi mereka itu saya bikin tabel sendiri, langsung saya tarik per minggu. Saya menghindari itu tadi, menghindari nunggu lama dari sales, menghindari juga kemungkinan salah karena banyak transaksi. Jadi saya pakai per mingguan. Nah ini nanti kalau bisa otomatis, itu artinya bisa real time, langsung masuk pembayaran, gitu. Langsung kelihatan tanpa nyari ini invoice mana kan. Yang bikin lama kan itu Pak. Katakan ada mau masuk 100 ini dari invoice yang mana, nah itu nunggu sales yang nyari dulu, baru si accounting bisa. Dulu order tuh nggak bisa sampai ke situ ya? Iya. Nggak bisa. Dia hanya bisa tarik data besarnya saja ya, omsetnya atau ya? Quotation doang. Iya. Data Kode itu bisa, tapi setelah jelas-jelas si accounting ini tahu, oh ini uang dari invoice ini gitu. Tetap harus nyari, si sales itu harus nyari satu persatu info ke accounting baru proses penerimaan gitu. Jadi debit bank, kreditnya piutang usaha. untuk integrasinya yang dijelaskan sama Pak One tadi, prosesnya sampai sejauh itu, uji coba udah coba jalan? Uji coba sampling udah jalan sama Pak Oni. Iya. Mana mungkin ada. Ada sini tambah? Enggak ada, hanya 2. Apa sih nih suara gue? Untuk uji coba sampling itu udah selesai. Cuman kita butuh untuk uji coba tiap hari ya. Tiap hari kita harus sampling. Iya. Nah, Faisal situ aja Pak. Situ supaya bisa bantu. Awas ya Pak. Matur. Untuk uji coba ya, sampling itu kan hari itu udah dicoba kan kita meeting Zoom itu ada perbarukan 5%, terus kita uji coba sama Uni sampling naik 50%, tinggal kita cek untuk otomasi terus sama e-commerce. Kayak itu udah jalan, udah ada jurnalnya juga, tapi kita nggak bisa real time ya, karena ya kendala di jembatannya, karena perlu namanya itu buat jembatanin antara ekam sama ERP biar otomatis. Tapi kalau misalkan kita lepas juragan itu bisa realisasi, kita tinggal lepas aja. Maksudnya gini, selama ini kan masih ada yang jembatannya terhubung dari Juragan, Jakarta, Surabaya, Bandung ya, 3 itu. Kalau kota lain, contohnya Makassar,
Itu masih belum ada. Makassar itu ada di Shopee. Udah ada. Tokopedia-nya ada. Tokopedia itu belum. Nah, bisa nggak dinyambungkan ke tempat kita? Bisa. Nah, coba aja sambungin. Karena situ kan transaksi berjalan terus. Nah, ketika dia masuk ke sistem kita, selama ini kan masih Tokopedia masih manual ya. Yang di Makassar masih manual. Masih manual semua. Ah, coba dimasukkan ke ERP-nya kita, ERP-nya Mas Ring. Nah, habis itu prosesnya itu berjalan sampai ending yang kita mau nggak? Oke. Iya, dari Tokopedia. Terus ada Shopee yang nganggur nggak? Bisa coba ya, kayak kondisi ini. Shopee. Bekasi, nah itu Bekasi. Jadi Shopee kita ada 2 ya. Kalau Tokopedia itu slotnya 1. Jadi kita nunggu yang apa sih namanya? Iya, official. Jadi kita nunggu yang official Tokopedia. Kalau Shopee kita jalanin maksimal 4 atau 3. Officialnya bisa didorong lebih kenceng nggak ya? Supaya karena selama ini official yang Surabaya sudah gini. Shopee. Oh, kalau Shopee Kalau Shopee itu kita belum daftar. Yang kita daftar cuma baru Tokopedia. Dan Tokopedia itu belum resmi jadi official. Soalnya yang Shopee sudah di atas 4,8 kan. Pembaginya itu mungkin bisa masuk ke official. Ya nanti kita coba cari tahu buat daftar. Jadi nanti kita bawa ditambahin link official. Kan sesama Shopee kan dia. Kan nggak apa-apa linknya dimasukkan ke dalam deskripsi. Shopee ke Shopee, satu ke Shopee itu official, sehingga mungkin dari itu officialnya bisa mulai pelan-pelan terbagi dia punya omsetnya. Ya, tapi ya memang ada kekurangannya sih kok. Kalau misalnya kita masukin link Shopee ke deskripsi itu juga nggak bisa dipilih linknya. Jadi orang juga perlu copy lagi. Gitu. Kalau dulu itu kita untuk ngalihin ke Shopee yang lain, upsellingnya itu kita pakai nama produknya. Jadi orang bisa langsung copy nama produknya untuk nyari. Kalau untuk upsellingnya kayak gitu. Iya, itu sampai sekarang juga kita jalan yang di Shopee. Dan Kalau linknya di copy masukkan ke pencariannya Shopee kan? bisa, tapi agak sulit kok, soalnya harus copy semua dari atas Dari sampai HTTP bawah. sampai ke belakangnya. Intinya masih diuji coba sahabat. Jangan sampai kita meresikokan integrasi juragan yang sudah jalan, tiba-tiba pindah ke kita dan kita masih belum siap, masih belum matang. Tanpa tunggu ini bisa nggak? Official. Bisa. Tapi ya ada cuma beberapa cabang, terutama Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Selain 3 cabang itu yang di juragan. Kalau selain 3 cabang, kita cuma bisa 1 biar sama rata Tokopedia sama Shopee. Kalau Shopee mau ditambahin juga nggak apa-apa, tapi cuma 3. Nggak apa-apa. Yang penting dia itu direct terconnect. Iya. Ya. Kita coba ya. Makassar. Iya, nanti Pak Onnya bisa lihat prosesnya bisa sampai ke ending yang Pak Onnya mau nggak? Oh. Lanjut. Nah ini CVP analisis tahun 2021 sampai tahun 2025. CVP di sini adalah cost dan sama profit. Artinya ini penggabungan dari unsur biaya, unsur omset, dan keuntungan kita. Jadi diestimasi atau dianalisa proyeksi atau estimasi tahun 2025 itu sebetulnya kurang, kalau estimasi saya ya 3 sampai 3,5. Nah, ini yang realisasi yang termasuk tema utama raker kali ini itu sebenarnya kan ini di cost of sale ikan, dimana trennya ini eksponensial ya. Jadi dari 1, 2, 4, 8 bisa jadi 15 atau 16. Saya sih mengestimasikan seperti itu. Nah, kalau sales cost of sales iklan itu relatif sama ya selama ini, mulai tahun 2021 itu kenaikannya sedikit.
2023 sampai 2024 itu kurang lebih sekitar 300 jutaan. Cuman yang harus digarisbawahi yang istilahnya agak mengerikan itu ya ini biaya ikam ini. Biaya ikam ini ada admin, ada ongkir, ada biaya-biaya layanan ya, istilahnya biaya layanan ini yang benar-benar kenaikannya drastis dan ini menggerus profit kita. Nah, seperti disampaikan Pak Sandi tadi itu kita kayak setback omset meskipun 27 sekian M itu kayak setback setara dengan 19, sekian M gitu. Mundur. Jadi kita meskipun omset itu naik tapi perolehan bersih sebetulnya justru cenderung turun. Kok hitungin ya? Di sini 2,5 M. Biaya yang kita bayarkan ke Topet sama Shopee itu setara dengan 10 bulan gaji kita 86 orang. Gue jelas lagi, 2,5 M ini itu setara dengan 10 bulan gaji tim kita 86 orang. Diambil begitu saja sama Topet saja. Kalau kita 1 bulan mengeluarkan 250 juta, betul nggak? Banyak. Jadi kita itu sebenarnya bisa mempekerjakan orang 86 kali 2 selama 10 bulan. Itu kalau mau aku jelaskan ke HRD sendiri. Kalau ke sales, ini pasti otomatis seakan-akan kita punya karyawan, salesnya itu nggak mungkin. Kalau kalian salesnya totalnya ada berapa orang? Totalnya 20 orang ada nggak ya? 20 orang ya. Topet itu kan kayak hanya sales ya. Dia hanya platform untuk menjual, mirip kayak sales. Dia hanya jembatannya. Jadi jembatan yang harus kita bayar. Jembatan yang harus kita bayar. Itu rata-rata hitung aja 20 orang kalikan dengan misalnya gaji rata-rata misalnya 3 ya 60 kan, habis itu 60 kali 12 berapa? 720 2.500 bagi 720. Iya, sebenarnya untuk bayar tim sales 3,4 tahun untuk sales timnya misalnya 20 orang. Ini 1 kali tarik 3,4 tahun untuk 20 orang. Kalian bisa bayangkan ya, angkanya mengerikan sekali. Yang diserap, diambil sama ini sel-sel tubuh kita ini udah mau dimakan habis ini. Ya, Pak. Ya. Jadi bisa saya tambahkan atau diulang lagi ya. Ini memang penekanan kita ini fokus di memindahkan tadi omset dari marketplace ini yang sudah jelas-jelas sudah tidak produktif lah istilahnya buat kita gitu. Lanjut dulu. Cara yang mengurangi ini kan yang bisa kita lakukan adalah jangka pendeknya hanya bisa naikin harga. Naikin harga efeknya pasti penjualan turun. Orang jual head biasanya 800.000, kita naikin jadi 850.000. Selisih 50.000 mungkin efeknya pasti akan turun ya biasanya. Karena orang pilih dengan 800. Tetapi penurunannya yang mungkin setahun mungkin jual 1.000 piece, setelah kita naikin jadi 850.000, itu tinggal berapa piece? Apakah tinggal 900 atau tinggal 800 atau aja katakanlah tinggal 900 piece. Berarti kan turun kan 100 piece ya, dari 1.000 ke 900. Kalau turun 100
dampak kerugiannya tinggal kita hitung. Masih rugi nggak? Makanya harus punya perhitungannya. Nggak tahu Pak Maknya kemarin udah jelasin ke Emma Pak. Sudah ya. Elastisitas kenaikan harga. Jadi penurunan itu faktornya satu, penjualan bisa turun. Tapi sepertinya tuh kayak sisinya kalau kita mau naikkan juga salah, mau pertahankan juga salah. Kayak dua sisi itu serba posisinya tuh mau nggak mau harus kita coba supaya kita bisa baca sebuah data. Kalau nggak ada data kita sulit putuskan, karena semua hanya mengira-ngira. Emang mungkin punya ini, punya pandangan. Kamu uji cobanya seperti apa? Ya mungkin nanti harganya dinaikin tapi bertahap. Dan mungkin misalkan sekarang kan 750, mungkin nanti selisih sama kompetitor lain 10.000 dulu. Tapi dulu sebenarnya sudah diuji coba sih kayak gitu. Tapi penjualan juga sedikit turun, makanya sekarang itu disamakan. Ya mungkin itu dulu sih Bu, harganya dinaikin sedikit dulu, uji coba 1 bulan mungkin. Berapa persen nih dapat? Spare part 8%. Yang tinggi itu stempel sama kertas. Iya, ATK. Tahun 2025 berapa yang ATK sama sama Masih itu Bu. masih sama. Iya masih sama. Ini pertengahan tahun mungkin Ada udah naik lagi. ada potensi naik, ada pengumuman yang arahnya ke situ. Belum. Targetnya berarti naik, berarti gini. Targetnya kan kita bisa mengurangi kerugiannya. Tapi intinya yang long term ya, jangka panjang ya, memang harus pindah ke tempat kita sih. Kalau ikannya harus pindah ke tempat kita. Berarti dengan cara apa? Apakah kita sisipkan kertas di situ? Apakah setiap kali transaksi kita ngajak ngomong di WA untuk sampaikan perbedaan harganya? Jadi pelurunya nanti kalian siapkan desainnya, gambarnya dan sebagainya. Kata-katanya mana yang kira-kira waktu dikirimkan skrip bahasanya lebih mengkonversi. Nah itu di bagian tim sales juga menguji. Kan banyak di tim mailinnya. Oke, lanjut Pak. Terima kasih. Ini KPI Finance dan Accounting untuk tahun 2025. Setelah kita kemarin Jumat ya mentoring, itu kan kita kurang lebih sudah menetapkan bahwa arahnya akan sekitar 25% kita harus pindahkan konsep dari marketplace ke offline. Nah, ini kami dari Finance sudah menetapkan kurang lebih ini mungkin bisa secara corporate bisa pakai juga ini mungkin Pak kalau sesuai gitu. Nah, kita targetkan dari return on asetnya sekitar 20%, debt to asset maksimal 40%, net profit ini yang tadi saya jelaskan artinya net profit dan net omset ya. Ini sudah mengeluarkan tadi semua biaya-biaya e-commerce, retur, scrap, dan semuanya itu ini dalam juta ya, 27 M maksud saya ini. Terus HPP itu kita dalam nominal kurang lebih maksimal 16 M, atau kalau di persentase itu sekitar maksimal 60% dari omset kita. OPEX ini yang fixed cost kita itu maksimal juga 5,5 M. Kalau di persentase itu sekitar 18-19% dari omset. Target
target waktu kita 1 tahun ya, selama Januari sampai dengan Desember 2025 itu kita dari finance nanti akan kontrol atau memantau terus perkembangannya dari bulan ke bulan. Jangan sampai kita lepas dari anggaran yang sudah dibuat. Kita masih punya monitoring yang bisa dibaca supaya pergerakan angkanya ini nanti mau kasihkan video yang sama tentang bagaimana mengkonversi semua transaksi supaya dia bisa menjadi satu angka yang sudah seperti kayak harga saham. Jadi misalnya kan di BBCA misalnya dia punya harga saham misalnya 30.000. Targetnya kita itu harga sahamnya berapa? Indeksnya kita di harga nilai sahamnya di Fastprint itu berapa? Misalnya kita mau set minimal harus 25.000. Wah, waktu dia terjadi kenaikan jadi 26.000, itu terjadi karena ada pemilu sehingga omset itu naik, itu mempengaruhi indeks harga yang 25.000 dari 26.000. Dapatnya dari mana 26.000? Kok ada 1.000? 1.000 ini adalah dari pertumbuhan profit dan sebagainya. Mungkin ada efisiensi kerja, mungkin ada faktor penjualan yang naik, mungkin ada faktor apa-apa tuh yang positif. Tapi tiba-tiba kalau 25.000 turun jadi 24.000, apa yang terjadi kok turun? Oh ternyata terjadi kerugian. Misalnya omsetnya turun, ya. Terus ada fee yang tiba-tiba naik 4% jadi 10% fee Tokopedia, sehingga menurunkan profit perusahaan. Nah itu saham itu harus turun. Jadi kabar positif sama negatif itu mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Nah itu yang mau kita bidik nanti bisa di ERP yang sudah jadi, akan kita kembangin supaya bisa hitung gitu. Nah tim semua tinggal lihat harga saham Fastprint berapa, mau kita target berapa. Tahun depan kita mau target jadi 27.000. Angkanya lihat ujungnya di situ aja. Nanti ketika tiba-tiba turun 26.000 nanti ada pengumuman. Ini turun karena ada faktor apa? Kayak seperti misalnya COVID-nya. COVID kan kalau kalian lihat di saham, dia punya hampir semua saham di Indonesia kan turun semua kan IHSG-nya. Dia turun kenapa? Oh karena semua pada jual sahamnya ya turun ya. Dan terus misalnya perusahaan itu kalau mengeluarkan laporan keuangannya ternyata rugi perusahaannya, itu saham juga turun ya. Kalau untung biasanya naik karena permintaan naik. Nah punya kita harga saham Fastprint bisa naik bisa turun, itu terpengaruh sama profit, efisiensi. Jadi setiap hal positif yang kalian lakukan itu mempengaruhi harga sahamnya ini. Nanti di kemudian hari harga sahamnya ada hubungannya kemana-mana nanti. Jadi sebagai indikasi kayak posisinya itu kayak misalnya kalian manusia itu kan ada kayak tekanan darah. Kalau diukur tekanan darahnya misalnya normalnya 120 sampai 130. Tapi tekanan darahnya kalau 140 kan terlalu tinggi, bahaya. Nah ini Fastprint juga sama. Jadi kalau terlalu turun, dia ada batas atau bawahnya 20.000, tapi dia kenanya 19.000, itu udah batas bahaya. Nah nanti kalian tinggal membaca angka itu supaya semua tim itu mudah paham. Ini kan bingung kalian, ROA itu apa, debt to asset itu apa, bahasa apa gitu bingung. Ini terlalu teknis di bahasa finance. Nanti kok akan terjemahkan lebih sederhana. Nah nanti tugasnya Faisal yang menerjemahkan. Makanya kita mesti cepat migrasi ke ERP. Ya, jadi kalian bayangkan Fastprint itu punya sahamnya nanti, yang khusus diketahui sama timnya Fastprint. Ya, itu ya. Punya IHSG lah. Ya, IHSG. Terus ada indeksnya. Si Hype ini menyumbangkan berapa persen dia punya indeks. Berapa persen di sahamnya kita yang posisinya sekarang 25.000 misalnya. Itu nanti bisa dikembangin sampai situ. Nggak ada perusahaan yang kayak gitu kayaknya. Nanti kalian akan lihat.
Jadi kayak posisi perusahaan kita udah public company nanti, kayak IP udah listing di IHGS. Ya, ini KPI kami dari sisi divisi ya, next Bu. Ini yang tadi secara divisi itu kita akan itu jadi patokan ya, atau petunjuk buat kami di finance nanti kontrol biaya atau anggarannya akan tadi sesuai yang sudah saya buat tadi. Nah, ini saya turunkan untuk ke tim. Jadi di atas tadi itu secara persentase dan nominal, di sini saya turunkan gimana caranya minimal anak-anak di accounting itu bisa cara kontrolnya gitu ya. Cara kontrol. Untuk KPI tim kita ada soft skill, kita indikatornya absensi minimal 90% per bulan. Terus kerjasama itu, jadi kalau di accounting itu Pak, saya setting satu accounting dan satu finance itu kemampuannya harus sama, karena harus bisa saling menggantikan di antara dua ini. Kalau misalnya salah satu sedang off atau salah satu posisi sedang selesai atau yang lain sedang sibuk, itu harus saling bantu. Jadi setara secara kemampuan, meskipun secara struktur memang mereka beda ya. Terus soft skill juga kita ada etika, jadi mulai sopan santun dan gimana caranya saling menghargai sesama tim gitu. Tujuannya supaya kita enak gitu, enggak ada saling curiga atau mungkin merasa nggak dihargai atau gimana gitu. Terus dari hard skill kita lebih mengacu ke job desk sebetulnya ya. Job desk accounting itu secara garis besar sebenarnya hanya 3: posting, penerimaan, dan pembayaran. Posting ini kita maksimal apapun itu yang ada di email atau yang ada di mutasi rekening koran itu maksimal H+1. Terus untuk penerimaan customer ini di dalamnya ada cek bank. Cek bank ini malah harus on time Pak. Meskipun jam istirahat, salah satu harus ada yang posisi di komputer. Oh laku. Terus ya Pak. Jadi kita harus istilahnya menservis sales ya, kalau ada penjualan tunai atau transfer yang saat itu butuh dicek bank, maka harus langsung segera dicek bank untuk memastikan bahwa dana dari customer tadi sudah masuk ke rekening kita. Terus pemindahan dana ini kita lakukan setiap hari, setiap pagi dari e-commerce kita masuk ke rekening bank kita. Ini juga rutin dan harus cepat prosesnya karena akan dipakai data ini oleh CEO untuk ambil keputusan. Terus cek bank tadi sudah saya jelaskan yang langsung ini. Dan terakhir itu kegiatan administrasi atau filing, mungkin untuk lampiran-lampiran bukti pembayaran atau bukti penerimaan itu kita harus di-file maksimal H+1. Itu sudah masuk ke lemari besi kita. Ini KPI tim kami yang selama ini kami terapkan. Jadi nanti mungkin untuk yang tahun 2025 ini akan lebih fokus tadi kontrol anggaran itu, karena kondisinya sudah agak mengerikan lah karena kenaikan biaya e-commerce tadi itu. Jadi benar-benar harus dipantau nanti dari sisi anggaran, jangan sampai kelewatan karena lumayan itu sekitar 270 juta itu turun naik 1% sekitar segitu Pak. Naik 1% biaya sekitar segitu ya. Eman-eman juga mending tadi yang disampaikan Pak Sandi, mending buat bonus ya. Ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman bisa disampaikan dari slide pertama sampai ini slide terakhir dari kami. Sudah paham atau Masih bingung ya? ya, mohon maaf kan teknis sekali memang.
Oke. KPI juga, Koko pernah coba itu ya di ChatGPT, namanya KPI Builder. Kalau kalian explore nanti muncul. Itu kalau kalian uploadkan data atau kalian minta saya bikin KPI untuk hitung misalnya saya mau rakor misalnya. Habis rakor saya ingin menilai rakornya ini kira-kira parameternya apa aja. Kita masukkan misalnya ilmu kita tuju tahun 2005 ini datanya diupload. Sehingga tujuannya tahu. Nah, setiap presentasi ini harus ada hubungan dengan tujuannya kita ini, visinya kita yang tahun 2025 ini. Nah, setelah itu dia akan membuat parameter. Ini misalnya kaitan presentasinya berhubungan dengan ini sekian persen, 20% misalnya. Terus kalau cara presentasinya menarik audiens untuk tanya, dapat berapa persen. Nah, hal seperti itu nanti bisa dikeluarkan, nanti dia bisa kasih rumus sama ChatGPT itu. Tinggal kalian kopikan ke kolom A, B, C, D, nanti dikopikan jadi. Itu ada di KPI apa? Kau jelasin kayak gitu atau kalian ngerti nih? KPI Builder ada muncul nggak? Sempat cari ya. Itu ada. Harus kalian coba ya. Kalian bayangkan aja saya mau buat KPI apa? Kalian kasihkan dia kasus, habis itu dites parameter apa yang muncul, terus kalian suruh dia bikin saya mau konversinya ke Excel. Habis itu dia akan tolong buatkan rumusnya. Habis itu kalian coba, gitu ya. Harus masuk ke kasus. Jadi jangan ditanya, konversikan dan bisa diaplikasikan. Itu yang paling penting. Ya, coba ini ya. Supaya kalian mengerti bahwa apapun yang kalian butuhkan itu ada di sana untuk mengolah data. Itu bisa yang tadi Pak Oni untuk hitung. Itu mungkin kalau mau masukkan ke KPI-nya dikoneksikan yang berhubungan dengan target yang 25% kita nanti habis itu ini tanya saya cara monitornya gimana, cara bikin monitoringnya gimana, karena ini ada departemen A, B, C, D, dan F. Nah, dengan begitu banyak departemen, cara monitoringnya supaya semua menuju ke situ apa dari sisi finance. Tanya terus saja. Kalau dapat jawaban, masukkan ke Excel, hitung. Biasanya kalian baca, informasinya terlalu banyak ke ChatGPT. Karena terlalu banyak, kalian mesti copy, pindahkan ke rangkuman, ambil yang inti-intinya rangkuman, supaya ChatGPT yang terlalu banyak yang dikasih informasinya nggak hilang gitu. Karena kalau baca ulang kan waktu lagi. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih. Ya, baik, sekian presentasi dari kami Finance dan Accounting. Semoga bermanfaat buat kinerja kita di tahun 2025. Terima kasih.